Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai netizen, jumpa lagi dengan podcast Media Detik Sumsel bersama Bro Albar. Hari ini kami kedatangan tamu paslon nomor 2 Oku Induk. Ya, kita akan ngobrol mengenai politik terkait dengan kontestasi politik Pilkada serentak 27 November yang akan datang. Siap ya. Telah hadir bersama saya saudara Teddy, Ya. berpasangan dengan Marjito Bahri. Ya. Ada 2 paslon kalau tidak salah ya. Betul. Paslon. Aku manggil apa nih? Kakak apa bro nih? Bro boleh. Bro, kalau anak muda manggil bro. Bro siap. Nah, paslon 1 Yudi ya. Yeah. Berpasangan dengan Ibu Yeni. Yeni Erita Supiansari. Ya. Mudah-mudahan kompetisi kontestasi politik di Oku Indo ini akan ramai karena ada 2 pasangan ya. Yeah. Apa kabar Pak Teddy? Alhamdulillah baik ini bro. Agak janggal juga manggil bro. Bisa manggil kakak ini nih. Siap. Alhamdulillah sehat Kak. Sehat. Walaupun sedikit capek karena kita sudah masuk tahapan kampanye kan. Ini di penghujung dari tahapan kampanye, tinggal mungkin seminggu lagi. Jadi kita maksimalkan waktu yang tersisa ini dengan kampanye, baik itu bertatap muka secara langsung maupun tidak langsung. Pokoknya mungkin sama seperti kontestan lainnya, satu hari itu bisa paling tidak 7 atau 8 titik kita bisa menyapa Semalam masyarakat. ada debat KPU ya, kok batal ya? Kenapa? Jadi semalam debat KPU, tapi kayaknya paslon yang sebelah ini kayaknya kurang siap barangkali kurang siap dan kurang nyaman sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan arena debat. Kami tidak tahu apa penyebabnya, tapi yang pasti mereka melakukan walk out dan sehingga akhirnya KPU memutuskan untuk membatalkan acara debat hari malam. Artinya tidak ada debat ulang ya? Tidak ada. Ya. Tapi kami hadir terus sampai selesai, kami tunggu, tapi ternyata beliau tidak balik lagi ke arena debat dan akhirnya ya kami dinyatakan oleh KPU untuk menstop itu dan kami boleh pulang untuk meninggalkan arena debat juga. Bro Teddy. Siap. Nah, sengaja saya panggil Bro Teddy karena masih muda. Baru usianya berapa? 37 tahun ya? 47. 47 ya? 47. Luar biasa ya. 47. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa orang hebat memiliki ide dan gagasan. Atau kita kenal dengan visioner. Orang biasa saja berbicara mengenai peristiwa, kejadian. Dan orang lemah berbicara orang lain. Anda milih yang mana? Saya mungkin memilih diri saya sendiri, bro. Saya akan berbuat baik walaupun orang lain tidak. Ide dan gagasan ya. Saya akan terus berbuat baik walaupun orang itu tidak baik kepada saya. Tapi untuk bicara gagasan tentu kami tidak bisa sekedar hanya retorika saja. Kami harus memberikan bukti, kami harus memberikan kerja nyata sehingga nantinya masyarakat bisa menilai mana yang hanya sekedar omong-omong tapi tidak berkualitas, mana yang memang menunjukkan bukti yang berkualitas. Jadi kami sejujurnya kami tidak punya kapasitas untuk menilai diri kami sendiri, tapi kami serahkan kepada masyarakat Oku mana pemimpin yang layak untuk memimpin Oku dan mana yang pemimpin yang baik yang bisa memimpin Oku. Ya, sebagai kandidat paslon 2 untuk menjadi pemimpin kepala daerah Kabupaten Oku Induk. Ya, tentunya punya visi dan misi dan obsesi. Ya. Apa visi yang ditawarkan untuk masyarakat Oku Induk ini? Kami punya visi ke depan, kami namai istilahnya atau dengan tagline Sayangi Oku. Sayangi Oku ini ada akronim, jadi sejahtera, nyaman, dan religius. Kenapa kami memaknai visi dan Sayangi Oku? Sayangi Oku ini adalah ajakan sebenarnya. Kami mengajak masyarakat, yuk masyarakat Oku, sayangi Oku. Dengan apa? Dengan sama-sama kita rawat. Kalau tidak salah, mohon maaf, ada jargonnya bertaji ya? Bertaji bersama Teddy dan Marjito Bahri. Tapi kalau visi misinya sayangi. Jadi kalau ayam jago bertaji itu, wah itu ayam jantan luar biasa itu. Iya bro, siap. Yakin dengan visi dan misi ini dapat meyakinkan atau merubah opini masyarakat untuk memilih paslon 2 ini? Harus yakin dan optimis karena kami menyusun visi misi dan
program unggulan itu berdasarkan masukan saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tokoh adat, sesepuh, tokoh pemuda, sehingga kami tidak sekedar menyusunnya dengan kemauan kami sendiri, tapi ini merupakan bentuk kepedulian, dan kami yakinkan bahwa semua program yang kami buat adalah program pro rakyat, dan insya Allah ini adalah program yang akan meringankan beban masyarakat Oku. Bro Teddy, Siap. kalau lihat rekam jejak pengalaman, Bro Teddy ini adalah seorang birokrat dan teknokrat ya. Kalau tidak salah pernah jadi PJ Bupati Oku tahun 2023 sampai 2022 sampai 2024. Ya. Berapa tahun tuh? Jadi kalau soal pengalaman PJ, sebenarnya kami pernah menjabat PJ Bupati Muarinim 2018. Ya, artinya dari sisi pengalaman, ya dalam kurun waktu yang relatif 2 tahun ya, mungkin banyak kreativitas, ya kan, aksi yang telah dilaksanakan, bahkan prestasi yang sudah didapat. Apa prestasi Bro Teddy selama menjabat jadi PJ Bupati Oku itu? Jadi kami jelaskan sedikit Bro Ahmad, bahwa sebenarnya kalau soal pengalaman kami sampaikan mungkin sudah cukup pengalaman yang kami dapatkan. Tadi saya sampaikan di awal pernah menjabat sebagai PJ Bupati Muarinim, dan 2022 sampai 2024 kami pernah menjabat sebagai PJ Bupati Oku. Nah, mungkin dalam kurun waktu 2 tahun itu telah banyak yang kami lakukan. Bahkan yang cukup fenomenal yang telah kami lakukan dan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo waktu itu, kami telah berhasil mengintegrasikan seluruh masyarakat di Oku ini dalam program JKN BPJS, sehingga siapapun masyarakat Oku yang punya KTP Oku kalau berobat sudah tidak bayar lagi, dan kami akhirnya mendapat ganjaran berupa penghargaan namanya UHC Award. Ini penghargaan tertinggi di bidang kesehatan yang karena menyerahkan langsung Presiden. Nah, kebetulan waktu itu yang menyerahkan Wakil Presiden karena Pak Jokowi berhalangan hadir. Nah, ini mungkin bagi kami ini bukan hanya sekedar prestasi, tapi adalah bukti bentuk kepedulian kami kepada masyarakat Oku bahwa dalam hal pelayanan kesehatan kami tidak main-main. Dalam hal pelayanan kesehatan kami harus serius. Karena bagi kami kesehatannya adalah layanan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat selain pendidikan dan infrastruktur. Nah, banyak lagi prestasi-prestasi lainnya mungkin saya tidak hafal. Hampir tiap bidang kami punya prestasi. Di bidang pertanian kami dapat penghargaan sebagai dari KTNA. Dari bidang iklim lingkungan hidup kami juga pernah dapat penghargaan namanya program Kampung Iklim. Ada kata-kata bijak tentang politik. Politik itu tidak hanya pada kekuasaan, tapi lebih kepada pelayan kepada masyarakat. Ya, saya kira tadi pelayan masyarakat sudah dilakukan. Tapi di dalam era modernisasi, era teknologi informasi saat ini dibutuhkan sosok pemimpin yang betul-betul inovatif, ya, pemimpin yang mempunyai strategi kolaboratif, partisipatif dan kreatif. Nah, kalau tadi membangun infrastruktur pendidikan biasa saja, Oku Induk saya kira mempunyai potensi besar juga ya di dalam sumber daya alam, ada minyak dan gas bumi ya. Ada juga mungkin di bidang peternakan, pertanian. Sampai sejauh mana kreativitas Bro Teddy dalam rangka apabila terpilih nanti menjadi Bupati Oku Induk ya, dalam membawa kebaharuan, inovasi-inovasi yang dapat mensejahterakan masyarakat Oku Induk. Jadi Bro, kami sudah banyak melakukan berbagai bidang. Namun ini yang menurut kami adalah suatu inovasi, dan ini mungkin juga prestasi bagi kami. Di bidang infrastruktur, bagaimana kami bisa memperbaiki jalan poros yang ada di Kabupaten Oku tanpa 1 sen pun menggunakan dana APBD. Dan ini kami semua lakukan semata-mata untuk bagaimana walaupun di tengah keterbatasan anggaran yang ada di Pemkab Oku, namun infrastruktur tetap jadi prioritas bagi kami. Kami pada saat menjadi PJ berhasil membangun 4 poros di 4 kecamatan. Kecamatan Lengkiti, Sosoboy Rayap, Sinar Peninjauan, dan Trans Batu Marta. Termasuk juga kami bisa memperbaiki jalan-jalan dalam kota. Dan yang membuat kami bangga bahwa kami sekali lagi tidak menggunakan dana APBD. Kami semaksimal mungkin menggunakan dana yang ada di luar, termasuk dari kementerian, dari pemerintah provinsi. Sehingga ini menurut kami suatu inovasi dan prestasi. Karena belum pernah dilakukan oleh pemimpin sebelum kami bahkan. Nah, tapi bagi kami bagaimana ke depan sumber daya yang ada tetap akan kita gunakan sepenuhnya untuk masyarakat. Nah, bagaimana sekarang timbul pertanyaan kemarin, bagaimana Pak dan program-program tentu akan memakan banyak anggaran.
Itu tadi kami sampaikan. Dana APBD akan kami pergunakan seluas-luasnya untuk masyarakat Oku. Sedangkan untuk infrastruktur, kami akan mencoba mencari sumber-sumber dana. Tentu saja sumber-sumber dana yang tidak melanggar aturan dan ketentuan. Dan untuk sumber daya alam memang betul bro, kita banyak sekali. Ada batu bara, ada geotermal, ada minyak bumi, ada mineral-mineral lainnya. Dan semuanya memang saat ini sudah banyak beroperasi. Walaupun sebenarnya kewenangan itu bukan ada di Pemkap Oku. Kalau potensi di kawasan industri ya, baik skala besar menengah maupun kecil, itu bagaimana di Okindo itu? Jadi Kan kalau yang skala besar saya ada PT Semen, ya, Batu Raja ya. betul bro. Mungkin ada perkebunan kelapa sawit ya, kelapa sawit. Ya. Sampai jauh mana ini? Jadi kita kebetulan ada beberapa perusahaan besar. Yang terbesar tentu PT Semen, dan ada juga beberapa perusahaan pertambangan batu bara, dan ada 2 PLTU yang ada di Kebayoran Agung dan Terusan. Namun di sisi lain di bidang sektor perkebunan juga kami banyak, ada Mitra Ogan, ada Minang Ogan, dan ada perkebunan swasta yang bertebaran di tiap kecamatan yang ada di Oku. Nah, kami memang berupaya dalam rangka bagaimana meningkatkan PAD dari sektor tersebut. Kami tidak segan-segan terus bersosialisasi dan memberikan edukasi kepada perusahaan-perusahaan itu. Ayo sama-sama, kalian sudah menikmati, mengeksploitasi sumber daya alam kami. Yang akan menanggung kerusakannya adalah bukannya perusahaan itu, tapi anak cucu kami ke depan. Nah, untuk itu kami minta tolong bagaimana mereka bisa melakukan memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat Oku dengan misalnya dengan CSR-nya, dengan pajaknya. Nah, inilah yang akan kami kelola untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Oku. Berapa PAD Kabupaten Oku itu? 1,4. Enggak sebesar ya, kecil ini. Ya. Tapi tadi saya garis bawahi bagaimana kemampuan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat ya. Siap. Sehingga ada sinergitas di dalam melakukan infrastruktur ya. Kita bisa meyakinkan pemerintah pusat. Kembali lagi, tadi saya selalu menggunakan kata-kata bijak. Iya. Enggak apa-apa, bro. Memang bro orang bijak ini kayak. Politik itu tidak hanya pada kekuasaan, tapi bagaimana kemampuan melayani masyarakat. Betul. Ya, jadi pemimpin daerah itu kita melayani masyarakat, bukan minta dilayani. Betul bro. Nah, di dalam era teknologi komunikasi saat ini, yang sangat tren sekarang ini adalah kemampuan kepala daerah di dalam melakukan pelayanan publik berbasis digitalisasi. Ya. Karena kebanyakan daerah ini masih konvensional, sehingga pelayanan lama, telat, bertele-tele. Ya. Nah, sampai sejauh mana pada saat jadi PJ telah melakukan pelayanan publik berbasis digitalisasi ini, yang telah dilakukan oleh Saudara Teddy. Digitalisasi adalah keniscayaan di zaman sekarang. Karena globalisasi itu masuk begitu sangat derasnya. Kemajuan zaman intinya tidak bisa dilawan. Untuk itu, ayo kita berteman dengan kemajuan zaman. Kami sudah melakukan praktek-praktek digitalisasi sebelum kami menjabat PJ, bro. Pada saat kami masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan di Oku tahun 2019, kami sudah menciptakan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi Si Cuti. Aplikasi Si Cuti ini adalah aplikasi yang kami berikan kepada guru. Jadi guru-guru di Oku pada tahun 2020 yang lalu, kalau nak ngajukan izin cuti, kalau mau mengajukan izin cuti, baik izin cuti melahirkan, cuti besar, cuti umroh, haji, mereka tidak perlu lagi untuk datang ke dinas pendidikan, cukup di ruang sekolahnya atau di rumahnya, mereka buka aplikasi itu, mereka masukkan datanya dan dikirim. Kami dari dinas pendidikan akan nge-approve-nya, dan tanpa mereka harus berangkat ke Batu Raja, mereka sudah mendapatkan surat cuti tanpa mereka bersusah payah. Kalau dalam bidang perizinan, bidang perizinan kan ada, semua sudah digital semua. Bahkan sekarang di kantor perizinan PTSP kami sudah membuat aplikasi yang bisa memasukkan perizinan itu tanpa harus ke kantor. Jadi semua bisa dilakukan di rumah. Dan ini juga dalam rangka kami ingin memangkas birokrasi yang panjang. Kami ingin memangkas adanya praktek-praktek pungli. Ini oknum ya, ini kita bicara oknum yang bisa saja terjadi di kantor kalau mereka bertatap langsung dengan pihak-pihak perusahaan atau pihak-pihak ketiga. Nah, ini yang kami lakukan sekarang ini. Bro Teddy, udah usia 47 ya? Siap. Ya, tadi saya sampaikan dari rekam jejak itu bahwa Pak Teddy ini seorang birokrat dan teknokrat. Siap. Kok mau terjun ke dunia politik berarti secara bukan spekulatif ya. Ada kalkulatif yang membuat atau motivasi Pak Teddy untuk masuk dalam dunia politik. Konsekuensinya adalah mundur dari PNS, status ASN. Ya? Nah, apa nih motivasinya nih? Jadi betul bro, kami pada saat ingin memutuskan melaju sebagai calon bupati, kami memang perlu berpikir panjang, mengkaji berulang-ulang. Bahkan kami harus berdiskusi panjang dengan keluarga, dengan orang tua,
dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, atau para ulama. Karena yang akan kami putuskan ini adalah keputusan yang sangat bakal mempengaruhi masa depan kami. Nah, memang betul bahwa karena usia kami 47 tahun, kami pada saat mengundurkan diri baik sebagai jabatan dari PJ Bupati, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebagai ASN, kami akan tidak bisa mengajukan pensiun dini. Harus mundur karena usia belum cukup 50 tahun. Dengan kata lain, kami tidak mendapatkan uang pensiun setelah kami mengundurkan diri ini. Namun bagi saya pribadi, saya tidak berpikir bukan hanya kepentingan pribadi saja. Oh, ini pensiun tidak dapat, terus bagaimana ke depan? Enggak, saya tidak akan memikir itu. Bagi saya bagaimana ke depan, kehadiran saya di OKU ini bisa membawa kebaikan, bisa membawa kebermanfaatan, bisa membawa kemajuan, bisa merubah masyarakat dari menengah sejahtera jadi sejahtera. Nah, inilah yang akan kami lakukan. Jadi motivasi-motivasi itulah sebenarnya yang mendorong kami untuk maju dalam konsentrasi politik yang ada di OKU ini. Dan mudah-mudahan kami dengan pengorbanan kami ini, mudah-mudahan ini juga bisa membuka mata hati masyarakat OKU bahwa kami tidak main-main dalam maju ini. Kami sudah berpikir panjang dan insya Allah apa yang kami lakukan ini betul-betul bisa membantu masyarakat yang ada di Kabupaten OKU. Terima kasih. Saya kebetulan mau Batu Rajo, bro. Ya. SD, baru SMP buka di ini ya, Batu buka Rajo. rasio, buka rasio. Siap. Kalau saya pengen tahu nih ya, alur pikir aja. Batu Rajo ini kota heritage. Banyak peninggalan budaya purbakala. Ada di dalam istilah ekonomi itu ya, ada heritage tourism. Ya. Nah, kreativitas apa yang tadi saya sampaikan yang akan dilakukan sehingga kota ini banyak mendapat perhatian publik, bahkan mengundang wisatawan lokal maupun di nasional ya. Nah, tentunya ada yang perlu diekspos, dipublish. Karena tadi saya lihat kesannya ya. Banyak peninggalan purbakala ini yang tidak dikelola secara maksimal. Nah, bagaimana tanggapannya? Nah, mungkin kan bro kan orang Batu Raja asli nih. Tahu Gua Harimau? Tahu. Gua Harimau itu adalah goa peninggalan prasejarah. Di dalamnya banyak fosil-fosil manusia purba. Nah, fosil-fosil itu bahkan di Tenggarai lebih tua usianya daripada fosil yang ada di Solo, di Sangiran. Nah, ini sudah kami lakukan upaya. Bahkan kemarin beberapa peneliti dari Jerman itu datang ke OKU untuk menggali itu aset ini kepada kami, sehingga kami belum bisa maksimal mengurus museum ini. Dan pemerintah pusat juga sudah kami kejar bagaimana ke depan biar kami saja yang mengelola museum ini, karena museum ini sangat bagus, sangat menarik, bahkan sangat futuristik, sehingga bisa menjadi daya tarik anak-anak untuk untuk datang. Bahkan bukan hanya anak-anak, para wisatawan yang ada di luar, bahkan di luar negeri sekalipun, kalau mereka datang ke Gua Harimau, mereka bisa menarik dan bisa mengerti apa sih yang ada di Gua Harimau ini. Nah, inilah yang akan kami lakukan. Kami akan kejar lagi untuk pemerintah pusat kiranya segera menyerahkan aset ini kepada kami sehingga kami bisa maksimal mengelola goa ini ataupun museum ini. Wah, museum sangat bagus, bro. Kalau nanti kapan-kapan kami undang ke Museum Gua Harimau. Baik, makasih Bro Teddy. Nah, dalam closing statement ini, saya kira visi misi is oke. Nah, apa kira-kira yang mau disampaikan dalam rangka tugas pemimpin negara adalah melayani masyarakat? Silakan. Jadi terima kasih banyak bro dan seluruh netizen yang menyaksikan podcast ini. Ini podcast yang luar biasa, bisa menggali dan mengeksplor para tokoh-tokoh yang diundang di sini. Kami terima kasih sudah diundang di sini. Bahkan kami selama menjabat dan obsesi kami ke depan, kami ingin selalu memberikan kemajuan-kemajuan di daerah kami, termasuk di daerah OKU ini. Dan ke depan mungkin banyak keinginan, harapan, cita-cita kami. Bahkan sudah banyak inovasi-inovasi yang akan kami lakukan. Tapi mudah-mudahan kami diberikan amanah oleh masyarakat OKU sehingga kami dapat memimpin OKU ini untuk 5 tahun ke depan. Dan insya Allah dalam 5 tahun ini akan kami berisi semua permasalahan-permasalahan yang ada di OKU. Dan kami garansi insya Allah kami akan membawa kemajuan daerah OKU untuk mensejahterakan masyarakat OKU. Dan intinya bagaimana OKU ke depan dapat minimal mensejajarkan dirinya di Sumatera Selatan ini, bahkan leading untuk di tingkat nasional. Itu obsesi kami, Bro. Ya, saya kira waktulah yang membatas kita, Bro Teddy ya. Siap. Bagi para netizen ya, saat ini lagi panas-panasnya mengenai kontestasi politik Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Banyak paslon menyampaikan visi dan misi, ya kan, narasi, ya.
bahkan rencana aksi. Tapi pilihlah pemimpin yang memiliki kapasitas, ya, memiliki rekam jejak yang bagus, memiliki kualitas, ya, memiliki integritas, ya. Pas. Nah, inilah yang menjadi sudut pandang masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang mempunyai kemampuan inovasi, mempunyai kemampuan strategi kolaborasi, dan pemimpin yang mempunyai karakter yang senantiasa dalam kebijakan berpartisipasi dengan berbagai komponen masyarakat. Setuju. Paslon 2, Teddy dan Marjito ya, merupakan kandidat Bupati Oku Induk. Ya. Apabila kita menyimak apa yang disampaikan tadi, insya Allah ya, dari rekam jejak, ya, beliau sudah berpengalaman, ya, mudah-mudahan doa kami nih, amin, dapat memimpin Oku Induk 5 tahun ke depan. Amin. Saya kira demikian, Bro Teddy. Terima kasih atas atensinya pada pagi ini. Semoga apa yang kita perbincangkan akan menambah inspirasi, aspirasi, dan motivasi baik kita secara pribadi maupun para netizen. Siap. Demikian netizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.